Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma fatihna fid din, Allahumma alimna bit ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'da. Melanjutkan kajian kita terakhir sampai mana, Mbak? Terakhir sampai hadis apa? Nomor berapa hadisnya? Apa? Hadis riwayat Bukhari 21. Ya, sekarang ayat-ayat yang menjelaskan afan. Kajian kita ganti temanya kan itu. Di temanya. Kita tentang hukum perayaan Natal dan tahun baru Masehi kan itu. Hakikatnya, makna apa yang dimaksud perayaan Natal ini dan tahun baru? Apa yang dimaksud perayaan Natal dan tahun baru? Hakikatnya, sebenarnya perayaan Natal dan tahun baru Masehi ini adalah hari rayanya orang Nasrani untuk melahirkan kelahiran Yesus. Atau mereka itu ketika merayakan Natal itu maksudnya bersyukur, memberi selamat atau bersyukur kan itu atas kelahiran atau atas Allah yang telah mempunyai anak. Itu hakikatnya kan itu. Dan itu jelas bertentangan dengan akidah Islam kan itu. Itu hakikat perayaan Natal itu, hakikatnya itu mereka merayakan atas Allah Tuhan kan itu, atas Tuhan yang telah mempunyai anak kan itu. Dan ini sangat bertentangan dengan akidah Islam. Kemudian selain itu, hakikat yang lain kan itu, kalender Masehi yang sering kita pakai ini, kalender Masehi yang sering kita pakai itu ditetapkan itu maksudnya disusun kan itu. Kalender Masehi ini ditetapkan, disusun kalender Masehi ini disusun, ditetapkan, didasarkan pada kelahiran Yesus kan itu. Atau kalau bagi kita Nabi Isa, makanya disebut Masehi kan itu. Al-Masih kan dia, Al-Masih itu diambil dari nama Al-Masih kan itu. Tersebut Masehi kan itu. Kayak kalau di bahasa Arabnya itu kalender, ada kalender Hijriyah, ada kalender Miladiyah kan itu, atau kalender Masehi kan itu. Masihiyah kan itu. Kalender Masihiyah. Jadi kalender Masehi itu ditetapkan dimulai tanggal 1 Januari itu ditetapkan itu adalah dimulai dari kelahirannya Yesus kan itu, atau Al-Masih kan itu. Makanya disebut Masehi kan itu. Jadi ketika orang merayakan tahun baru kan itu, orang merayakan tahun baru Masehi kan itu, tahun baru Masehi kan, kalau seandainya ada perayaan tahun baru Hijriyah kan itu kan merayakan, dimulai dihitung Hijriyah itu kan dari hijrahnya Nabi kan itu. Kalau Hijriyah, kalender Hijriyah itu dimulai dihitung dari sejak hijrahnya Nabi kan itu, dimulai dari situ kan itu, dimulai dihitung dari situ. Tapi kalau kalender Masehi dimulai dihitung dari sejak lahirnya Yesus kan itu. Dan itu pun kelahirannya nggak diketahui sebenarnya. Kalau kelahiran Yesus itu pun nggak diketahui, masih diperdebatkan kan itu. Jadi setiap tahun baru, orang merayakan tahun baru ini, tahun baru Masehi ini, secara nggak langsung itu merayakan kan itu, nggak langsung loh, secara nggak langsung itu ikut serta dalam merayakan tadi kan itu, kelahiran kan itu.
Karena dia tahun baru, setiap tahun baru itu kan tahun tapi sebenarnya beda kan itu. Dia merayakan tahun baru, tapi secara nggak langsung itu tanpa sadar. Itu kayak ikut-ikutan latah gitu, mengikuti tanpa sadar dia merayakan kelahiran ini. Al-Masih kan itu. Karena kalender tersebut ditetapkan sejak dimulainya dari kelahiran Yesus kan itu. Ya, itu banyak yang nggak paham kan itu. Jadi kalender Masehi itu ditetapkan mungkin kalau mau dicatat silahkan kan itu sebagai wawasan baru kan itu. Kan misalnya mengucapkan selamat dari raya Natal gimana? Si nanti dibahas ini kan itu, juta kok sih kan itu. Nanti dibahas di sini kan itu. Ya silakan dituliskan itu. Perayaan Natal hakikatnya merayakan perayaan Natal hakikatnya merayakan kan itu atas kelahiran Allah kan itu, atau atas Allah yang telah memiliki anak kan itu. Itu hakikat perayaan Natal kan itu. Perayaan Natal hakikatnya itu merayakan atas kan itu kelahiran Tuhan kan itu, atau merayakan untuk merayakan kelahiran Tuhan kan itu. Dan itu jelas sangat bertentangan dengan akidah kita kan itu. Jadi kalau memberi selamat kan itu otomatis jenengan mengucapkan, kalau mengucapkan selamat Natal itu otomatis mengucapkan selamat atas kelahiran Tuhan kan itu, atau selamat atas Allah yang telah mempunyai anak kan itu. Itu makna yang dimaksud Natal itu gitu maknanya. Makanya itu bahaya sekali mengucapkan selamat Natal kan itu. Bahaya sekali. Terjawab, Mbak. Hah? Tapi kadang ada ustadz yang itu loh, jual perongki ya ustadz, jadi kadang-kadang kalau nggak betul-betul kita haji kok. Jadi itu hakikatnya, bahasanya itu pun ini menipu kan itu. Kalau orang nggak paham kan itu, menurutnya biasa saja. Kita beda loh, selamat Idul Fitri itu merayakan hari raya, betul kan itu. Eid, hari kemenangan kan itu. Kita kembali ke Fitri itu kembali suci kan itu. Atau artinya kembali makan kan itu, fitrah kan itu, fitr kan itu, kembali berbuka, makan lagi kan itu. Yang tadinya nggak puasa kan itu, yang tadinya puasa nggak bisa makan kan itu. Kemudian Idul Fitr kan itu, kembali makan kan itu, merayakan karena bisa makan lagi kan itu, kan gitu. Kan beda. Lah ini hari Natal itu merayakan Allah kan itu, atau syukuran lah gitu, syukuran karena menurut mereka orang Nasrani Allah hari ini tuh Allah mempunyai anak kan itu. Kan itu jelas masalah akidah kan itu, berkaitan dengan akidah kekufuran kan itu. Mungkin kalau 17-an Agustus mungkin masih nggak begitu parah kan itu. Nah, selamat Natal itu sangat parah sekali kan itu. 17 Agustus itu kan menjunjung tinggi negara kan itu. Itu kan nasionalisme kan itu. Nasionalisme itu kan masih istilahnya nggak langsung masalah kufur kan itu. Nasionalisme itu kan masalahnya fanatisme kan itu. Cinta sama tanah air, tempat kelahiran. Tujuan 17 Agustus kan itu tujuannya membangun sifat untuk cinta tanah air kan itu. Kan itu fanatisme, nasionalisme atau kaumiyah kan itu. Menjunjung tinggi ini kebangsaannya kan itu. Dia fanatik untuk fanatik pada ini negaranya kan itu, supaya cinta negara kan itu. Dan itu masih istilahnya nggak begitu parah gitu istilahnya. Lebih sebenarnya tetap itu bukan Islam, bukan syariat Islam. Perayaan 17 Agustus bukan syariat Islam juga kan itu. Nah, yang ini perayaan Natal itu lebih parah lagi karena tadi merayakan Allah itu mempunyai anak kan itu. Dan itu perayaan yang paling parah yaitu perayaan paling parah, merayakan Allah mempunyai anak itu perayaan yang paling jelek sekali kan itu. Naudzubillah min dzalik. Subhanallah wa yaqulun. Sedangkan kalender Masehi kan itu, kalau dicatat tadi tambahan kan itu, hakikat kalender Masehi itu ditetapkan sejak kan itu, maksudnya ditetapkan itu
Kalender kalau ditulis ya silahkan. Kalender Masehi ditetapkan kan itu. Kalender Masehi ditetapkan kan itu. Dihitung sejak kelahiran Yesus kan itu. Dihitung sejak kelahiran Yesus, dimulai ditetapkan dihitungkan itu 1 Masehi 1 Januari itu dimulai sejak kan itu kelahiran Yesus, maksudnya gitu kan itu. Paham ya maksudnya ya? Bedanya kalau kalender Hijriah ditetapkan sejak Nabi hijrah kan itu. Tapi pembuatan kalendernya itu enggak terus di masa Nabi kan itu. Paham enggak? Menetapkan tanggal 1 Hijriah itu dihitung sejak dimulai hijrahnya Nabi kan itu. Tapi pembuatannya kan itu, ide itu kan itu tidak ada di zaman Nabi kan itu. Mulai penghitungan itu, penyusunan kalender itu sejak zamannya Umar bin Khattab kan itu. Begitupun yang kalau kalender Masehi kan itu pun segitu kan itu. Setelah setelah masanya Nabi Isa kan itu baru ditetapkan kan itu, baru buat gitu istilahnya, baru dibuat kan itu. Belum kan itu, belum ada kan itu, belum ada kalender kan itu. Kalau bulannya sudah ada, Dzulhijjah, Muharram kan itu, sudah ada bulan itu. Karena di Al-Quran dicantumkan kan itu. Al-Quran dicantumkan kan itu. Makanya kalau jenengan baca sejarah itu ada istilahnya tahun sebelum hijrah kan itu. Ada tahun hijriah. Kalau tahun gajah pasti itu perang ya. Apa? Tahun kelahiran penyerangan itu. Penyerangan Kalau tahun gajah kan itu. Itu kan istilah kan itu, istilah aja kan itu. Tahun gajah. Hukum merayakan kan itu. Hukumnya sekarang hukum merayakan, memberi ucapan selamat. Hukum merayakan dan memberi ucapan selamat adalah haram kan itu. Hukum merayakan dan memberi ucapan selamat hukumnya haram kan itu. Kemudian lanjutnya ini adalah perbuatan syirik besar kan itu. Syirik besar, enggak syirik besar gimana? Jenengan ngomong selamat atas Allah yang telah mempunyai anak kan itu. Dan syirik besar kan itu. Syirik besar kan itu. Ini adalah perbuatan syirik besar kan itu. Kalau nggak tahu itu mungkin masih dosa besar kan itu, belum sampai syirik besar. Tapi kalau sudah tahu selamat Natal itu merayakan selamat Natal itu merayakan atas Allah yang mempunyai anak. Kalau sudah tahu seperti itu kok tetap melakukan, jadi syirik besar. Paham ya? Tapi kita harus itu ya Ustaz, wajib memberitahu saudara yang masih melakukan seperti itu. Kita wajib ya. Ya kasih tahu, harus kasih tahu. Kita dibully ya. Ya, tapi sampai dibully kemarin. tapi bil hikmah ya. Iya. Bil hikmah dengan pokoknya jangan mengutamakan kekerasan, jangan mengutamakan cepekok lah istilahnya, intinya gitu. Jangan pekok. Jangan frontal kan itu. Jangan frontal. Kita mengingatkan orang tapi jangan frontal kan itu. Karena orang itu enggak ngaji. Beda kalau sama orang yang ngaji, kayak Mbak Yun ini mengucapkan selamat Natal, dijewer aja kan itu. Kayaknya kok sudah tahu tapi katanya toleran gitu ya. Kalau yang sudah ngaji kan itu. Kalau sudah ngaji sudah paham kok dia ikut mengucapkan selamat Natal kan itu, yaitu tindak aja kan itu. Enggak apa-apa kan itu, wong udah ngaji kok soalnya. Maksudnya enggak tahu enggak apa-apa. Makanya tadi udah dibahas. Kalau yang enggak yang saya bahas ini kan yang tahu kan itu.
Yang tahu. Kalau yang nggak tahu kan itu beda kan itu. Aduh udah kan itu. Terus saya udah tahu kan kamu ini. Kemarin alhamdulillah udah orang mau kasih Ada yang bingung dia jadi PNS ikut-ikutan menterinya gitu loh Ustadz itu. Gak boleh kan itu. repotnya jadi PNS. Jadi gini, apa namanya mengucapkan ini selamat Natal kan itu perbuatan haram kan itu. Haram kan itu. Konsekuensinya bisa apa itu adalah amalan syirik besar. Karena mengucapkan itu mengakui bahwasanya Allah bahkan merayakan kan itu, merayakan memberi selamat kan itu. Apa namanya bahwasanya Allah mempunyai anak kan itu. Syirik besar kan itu. Ini kalau yang tahu kan itu. Kalau yang enggak tahu itu dosa besar kan itu. Kalau yang enggak tahu dosa besar kan itu. Kalau Tahu tambah besar. Itu tadi kan syirik besar kan. kalau itu loh Ustadz yang Quraish Shihab itu kan dia bacanya sama Quran surat apa itu pernah saya tanyakan waktu itu sama Om Eli yang surat apa itu yang waktu Nabi Isa lahir kan dia berdoa keselamatan untuk kelahiran saya wassalam. Surat Maryam itu ayat ayat 33. Surat Maryam sebutkan di situ surat Maryam ayat 33 surat ke-19 itu kan. Surat ke-19 ayat 33. Jadi ini memang yang dipakai dasar orang-orang yang mengucapkan selamat Natal kan itu. Menurut mereka ini dalil untuk mengucapkan selamat Natal. Wassalamu alayya. Dan salam sejahtera alayya untukku kan itu. Alayya untukku ini untuk Nabi Isa kan itu. Salam sejahtera untuk Nabi Isa kan itu. Yauma wulidtu pada hari kelahiranku kan itu. Wa yauma amutu dan pada hari kematianku kan itu. Wa yauma ub'atsu hayya dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali kan itu. Di sini pakai dasar mereka untuk merayakan selamat Natal. Padahal ini beda kan itu. Ini kan mendoakan Nabi Isa kan itu. Enggak, ini mendoakan Nabi Isa alaihissalam kan itu. Ini mendoakan Nabi Isa alaihissalam. Kita ini tuh dalil kan itu, sunnah kan itu. Kita disunahkan kalau disebut Nabi Isa alaihissalam, kita makanya disyariatkan alaihissalam kan itu. Dalilnya ini kan itu. Kalau disebutkan dan ini mereka plesetkan. Yang ini syariatnya itu mengucapkan alaihissalam, sunnahnya syariatnya diplesetkan sampai berlebihan, digunakan untuk toleransi terhadap itu orang Nasrani untuk mengucapkan selamat Natal. Jelas udah. Ini tuh maksudnya apa? Mendoakan nabi-nabi kan itu. Dan ini enggak cuma Nabi Isa yang kita doakan, semua nabi. Nabi Ibrahim, nabi semua nabi. Makanya ketika nyebut nama nabi kita disyariatkan yang mengucapkan salam kan itu. Mengucapkan salam ke nabi itu sunnah, syariat kan itu. Tetapi kalau mengucapkan salam ke orang yang Natal kan itu, nah itu jelas itu syirik besar kan itu. Karena itu merayakan Allah mempunyai anak kan itu. Dan itu jelas bertentangan. Natal itu merayakan Tuhan orang Nasrani yang mereka yakini pada hari itu memiliki anak. Dan kan itu satu memiliki anak, dan itu anak itu juga dianggapnya Tuhan, dan ibunya, istrinya itu juga dianggap Tuhan kan itu. Udah wes jauh sekali kan itu. Nah yang ini di sini tuh kita mengucapkan selamat untuk Nabi kan itu. Kan beda sekali kan itu. Beda sekali. Orang ketemu kan itu. Enggak bakal ketemu. Memang beda kok. Kalau syirik besar itu berarti muslim enggak kan itu? Syirik besar itu berarti orangnya tidak muslim kan itu. Bukan orang muslim. Dalil-dalilnya pertama, dalil-dalilnya di WA itu ada dalil-dalilnya, jelaskan itu. Dalil yang pertama karena bertentangan dengan akidah kan itu, Islam kan itu. Dalil yang pertama karena bertentangan dengan akidah Islam.
akidah kita tentang Nabi Isa alaihissalam itu banyak sekali dijelaskan di Al-Quran sama di hadis kan itu. Akidah kita mengenai Nabi Isa alaihissalam itu banyak sekali dijelaskan di Al-Quran dan hadis kan itu. Dan perayaan Natal ini jelas sangat bertentangan dengan akidah Islam kan itu. Nah ini alasan pertama kenapa kita nggak boleh, haram kan itu, merayakan Natal, mengucapkan selamat Natal, bahkan bisa syirik besar karena bertentangan dengan akidah Islam kan itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 3180 kan itu. Ini potongan hadis ya kan itu. Potongan hadis. Intinya akidah kita kan itu. Akidah kita tentang Nabi Isa alaihissalam itu ditulis kan itu. 3180. Ya, 3180 itu intinya di situ akidah kita tentang Nabi Isa alaihissalam kan itu. Pertama kan itu. Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah kan itu. Itu akidah kita. Nabi Isa hamba Allah dan utusan Allah kan itu. Kedua, Nabi Isa adalah kalimatullah kan itu. Nabi Isa adalah kalimatullah. Kalimatullah dalam kurung itu maksudnya firman Allah kan itu. Firman Allah. Yang dimasukkan ke Maryam kan itu. Atau yang dimasukkan ke Maryam kan itu. Itu maksudnya dimasukkan ke Maryam itu ditiupkan ke rahimnya Maryam kan itu. Kalau di Al-Quran gitu, di surat apa namanya At-Tahrim kalau salah, surat At-Tahrim gitu. Yang dimasukkan ke Maryam kan itu. Dan diberi ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah kita berbeda sama orang Nasrani kan itu. Menunjukkan perbedaan akidah kita dengan orang Nasrani itu di sini. Nabi Isa itu hamba Allah. Nabi Isa itu utusan Allah kan itu. Kalau orang Nasrani mengatakan Isa atau Yesus itu menurut mereka itu bukan hamba Allah kan itu. Dia mengatakan itu Tuhan, itu Allah kan itu. Kan itu. Jelas berbeda. Dan kalau orang Yahudi kan itu. Kan ada orang Nasrani. Kalau orang Yahudi itu merendahkan Nabi Isa kan itu. Kalau orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa berlebihan sampai mengatakan kalau Nabi Isa itu atau Yesus itu menurut mereka kan itu Tuhan kan itu. Berlebihan kan itu. Kalau orang Yahudi itu merendahkan kan itu. Mengatakan Nabi Isa itu anak hasil kan itu atau anak haram kan itu. Ya. Subhanallah kan itu. Kalau orang Yahudi merendahkan atau menghina Nabi Isa kan itu. Tapi kalau orang Nasrani berlebihan sampai menetapkan bahwa kalau Nabi Isa itu Tuhan kan itu. Kalau orang Islam itu di tengah-tengah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita emang di tengah-tengah akidahnya benar kan itu. Nabi Isa itu hamba Allah dan utusan Allah. Dan Nabi Isa itu kalimat Allah, maksudnya apa? Penciptaannya Nabi Isa itu Allah dengan firman Allah berfirman kun fayakun kan itu maksudnya gitu. Kun jadilah kan itu. Kun jadilah maka fayakun maka jadilah kan itu. Maksudnya itu. Jadi maksudnya Nabi Isa maksudnya kalimat Allah atau firman Allah, maksudnya itu Nabi Isa itu diciptakan Allah tanpa proses seperti normalnya kita. Ada bapak, ada ibu, terus menikah, kemudian melakukan hubungan dan sampai hamil dan lainnya sampai melahirkan. Nabi Isa terciptanya dengan kalimat Allah kan itu. Kalimat Allah kun fayakun maka jadilah kan itu. Jadi kan itu. Beda ya, jadi gini, manusia itu kalau kita bagi penciptaannya itu ada 3. Dari sini kita paham. Manusia itu kalau kita pahami dari hal ini kan itu. Dari hadis ini itu kita paham penciptaan manusia itu ada 3 macam kan itu. Nabi Adam kan itu. Tanpa itu dari tanah kan itu. Tanpa ibu dan tanpa ayah, enggak pakai sperma kan itu, enggak pakai sel telur apa-apa kan itu.
jadi kan itu manusia kan itu. Dimasukkan roh yang ketiga-tiganya ini sama, dimasukkan roh semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi prosesnya beda kan itu. Nabi Adam dari tanah kan itu. Itu. Enggak ada bapak, enggak ada ibu kan itu. Nabi Isa kan itu. Bukan dari tanah kan itu. Maksudnya bukan, sebenarnya pada dasarnya sama, kita semua dari tanah kan itu. Kan itu. Manusia itu aslinya kan dari tanah kan itu. Aslinya kan itu. Tapi emang penjelasan penciptaannya itu beda-beda kan itu. Yang Nabi Isa tadi kalimatullah kan itu, dimasukkan ke rahimnya Maryam, ditiupkan kan itu. Yang sebagai utusannya itu malaikat Jibril kan itu, seperti itu kan itu. Dan hamilnya enggak seperti normal kita 9 bulan kan itu. Di Al-Qur'an itu hamilnya cepat kan itu. Setelah lahir langsung bisa ngomong kan itu. Kenapa bisa kan itu? Jadi emang ini ada perbedaan kan itu. Proses penciptaannya manusia ini Nabi Adam kan itu. Itu Nabi Adam itu langsung di akhirat kan itu. Maksudnya di apa namanya? Yaitu maksudnya apa namanya? Bukan di dunia kan itu. Nabi Adam kan itu. Ya ini bukan di dunia kan itu. Yang Nabi Isa lahir di dunia kan itu. Dan tanpa bapak, tapi melalui ibu kan itu. Ada ibunya kan itu. Nabi Adam enggak ada bapak, enggak ada ibu kan itu. Sedangkan kalau yang lainnya manusia ada bapak, ada empat berarti. Hawa itu dari tulang rusuknya Nabi Adam. So, kan itu. Lupa saya. Ada 4 berarti. Kalau dibagi proses penciptaan ini bermacam-macam kan itu. Prosesnya penciptaan Nabi Adam kan itu. Lahirnya Nabi Adam, bukan lahirnya Nabi Adam. Ya pokoknya penciptaan Nabi Adam. Nabi Isa, Hawa kan itu. Kemudian Nabi Isa, kemudian yang lainnya sisanya manusia sama semua kan itu. Manusia sama. Walaupun dari tanah liat. Ya asalnya itu manusia dari tanah liat semua kan itu asalnya. Penciptaan Hawa ini. Dari tulang rusuknya ada, sama kan ya. Asalnya Prosesnya seperti Gak. mana ada. bukan beda. Asal itu dari tanah manusia, yaitu Nabi Adam asal itu. Asal itu Nabi Adam kan itu dari tanah kan itu manusia. Setelah itu selainnya Hawa itu dari tulang rusuk kan itu. Nabi Isa kalimatullah kan itu. Dimasukkan ke rahimnya Maryam kan itu. Manusia lainnya dari sel telur kan itu. Paham kan itu? Asalnya manusia dari tanah liat kan itu. Tapi setelah Nabi Adam itu enggak terus semuanya dibentuk dari tanah liat enggak kan itu. Asalnya emang dari tanah liat manusia. Paham ya, itu akidah kita kan itu tentang Nabi Isa. Dan sebenarnya banyak lagi akidah kita tentang Nabi Isa. Nabi Isa itu diangkat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Nasrani meyakini Nabi Isa itu disalib kan itu. Dan itu perbedaan jelas sekali kan itu. Beda sekali kan itu. Nah, kalau orang Yahudi meyakini Nabi Isa itu anak haram kan itu. Karena enggak punya bapak, maka mereka meyakini itu anak haram. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua kan itu. Kenapa enggak boleh mengucapkan selamat Natal kan itu? Dalilnya ini yang kedua. Karena ada ancaman kan itu. Karena ada ancaman bagi yang mengucapkan Allah mempunyai anak kan itu. Oh, itu ada ancamannya. Jadi kan Natal itu kan secara enggak langsung itu kan kayak tersirat di dalamnya tafsirannya. Selamat Natal itu selamat atas Allah yang telah mempunyai anak kan itu. Lahirnya bulan baru. Jadi Natal itu emang yang hari yang dinanti-nanti orang Nasrani. Karena apa? Di hari itu menurut mereka yang mereka yakini Allah itu mempunyai anak kan itu. Makanya diberi selamat kan itu. Diberi selamat kan itu. Seperti jenengan punya anak terus diberi selamat kan itu. Dan orang yang ini yang bukan Islam, bukan syariat Islam kan itu. Setiap tahunnya dirayakan ulang tahun kan itu. Seperti itu kan itu. Ulang tahun itu tidak disyariatkan ya kan itu. Ulang tahun. Jadi karena ada ancaman dalam Al-Qur'an ini, ada ancaman bagi yang mengucapkan Allah mempunyai anak kan itu. Quran surat Maryam surat 19 ayat 88 dan 92. Ada ancaman Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam surat 19 ayat 88 sampai 92 kan itu. 92.
Wa qalu takhadar rahmanu walada. Kan itu Allah berfirman, mereka berkata, mereka ini orang kafir Nasrani kan itu. Mereka berkata mengucapkan Allah yang Maha Pengasih atau Allah mempunyai anak kan itu. Mereka orang Nasrani kan itu mengatakan Allah mempunyai anak kan itu. Laqad jitum syai'an ida kan ini. Allah marah kan itu. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Kalian ini ancaman Allah. Yang ngomong seperti itu, kalian itu sedang mengucapkan kalimat yang sangat mungkar kan itu. Kayak jelas ya, mengucapkan selamat Natal itu langsung ancaman. Sungguh kalimat itu adalah kalimat atau sesuatu yang sangat mungkar kan itu. Sangat mungkar maksudnya yo jelek pol kan itu. Jelek pol kan itu. Takadus samawatu yatafattarna min kan itu. Hampir langit itu pecah. Maksudnya langit itu marah karena dengar kalimat tersebut. Kalau ada orang mengucapkan kalimat tersebut kan itu, merayakan itu Allah mempunyai anak kan itu, mengucapkan langit tuh hampir marah kan itu. Andai enggak istilahnya andai Allah berkehendak kan itu, dibiarkan langit itu pecah kan itu, marah, langit itu bisa marah kan itu. Orang itu langsung ditibani langit kan itu. Saking mungkare. Saking kok banget kan. Tapi Allah itu Tapi Allah itu emang rahmatnya besar sekali kan itu. Dan dibukakan kesempatan untuk bertobat seluas-luasnya. Jadi pintu tobat itu dibuka Allah seluas-luasnya sampai akhir pintu tobat itu sampai kapan? Akhir pintu tobat itu terakhir kapan? Akhir pintu tobat itu. Sebelum nafas di kerongkongan. Nah, itu emang yang setiap manusia kan itu. Setiap manusia pribadi kan itu. Maksudnya yang di dunia ini kan itu. Akhir pintu tobat kan itu. Habis itu tidak bisa diterima lagi pintu tobat itu kapan kan itu? sampai sampai kiamat besar. Itu hadisnya ada kan itu. Sampai matahari terbit dari barat kan itu. Itu tobat sudah tidak diterima lagi kan itu. Hati-hati sekali kan itu. Orang Islam itu insya Allah, orang Islam yang sholat subuh rutin kan itu. Kan itu. Atau yang sholat isya rutin kan itu. Pokoknya orang Muslim yang sholat isya rutin, sholat tahajud rutin kan itu. Pastinya nanti kan malam itu kan kalau dia terakhir ditutup dengan sholat tahajud atau sebelum tidur sholat isya kan itu. Dia kan ditutup malam itu dengan kondisi Muslim kan itu. Alhamdulillah orang Islam itu kan itu. Akhirnya kan nanti kalau matahari subuh terbit dari barat kan itu, dia kan ditutup itu sebagai seorang Muslim kan itu. Mengucapkan ini selamat Natal kan itu, atau mengucapkan Allah mempunyai anak, selamat atas Allah yang punya anak, itu diancam langsung di Al-Quran. Sungguh itu adalah sesuatu yang sangat mungkar. Langit itu hampir pecah, misalnya langit itu marah kan itu. Watan syakul ardu kan itu, dan bumi itu terbelah, bumi itu pun marah kan itu. Watakhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung itu mau runtuh kan itu karena ucapan orang-orang itu. Makanya orang-orang merayakan Natal ini bahaya, bisa karena ucapan-ucapan mereka ini bisa mungkin turun kemarahan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, gitulah. Kemudian yang ketiga dalilnya kan itu. Tiga dalilnya itu sifat orang mukmin tidak menyaksikan perayaan orang musyrik kan itu. Jadi kenapa kita nggak boleh merayakan Natal, nggak boleh masuk gereja kan itu, nggak boleh pokoknya membeli atribut-atribut Natal kan itu. Karena sifat orang beriman tidak boleh atau tidak menyaksikan perayaan orang musyrik kan itu. Tidak menghadiri perayaan orang musyrik kan itu. Tidak mengikuti perayaan orang musyrik kan itu. Tidak menyaksikan atau tidak menghadiri perayaan orang musyrik dan perayaan-perayaan musik kan itu. Enggak boleh orang Islam itu. Kalau ada perayaan-perayaan yang pakai musik, sifat orang beriman itu tidak boleh menghadirinya kan itu. Tidak menghadirinya kan itu. Makanya sekarang itu walimahan itu pakai musik semua kan itu. Itu ada ulama yang berfatwa kan itu. Kalau di walimahan itu ada musik-musiknya, jangan didatangi kan itu. Walaupun kita diundang ya. Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 72. Itu musik tuh mengalahkan undangan yang wajib tadi. Undangan wajib kan itu. Iya.
walimahnya haram kan itu. Undangan wajib itu ketika walimahnya syar'i kan itu. Kalau walimahnya haram ya undangannya jadi haram. Undangan wajib itu ketika walimahnya sunnah kan itu, syar'i kan itu. Enggak ada sesuatu yang haram di dalamnya. Tapi kalau walimahnya haram kan itu, undangannya gimana ya? Jadi haram kan itu. Di surat Al-Furqan ayat 72. Ayat 72 Allah berfirman di sini, walladzina la yashhaduna zur kan itu. Orang-orang yang beriman itu tidak menyaksikan, tidak menghadiri kedustaan kan itu. Di situ ditafsirkan tidak menghadiri kedustaan itu tidak menghadiri acara-acara orang musyrik, tidak menghadiri acara-acara bid'ah, tidak menghadiri acara-acara musik yang ada musiknya kan itu. Nah itu. Wa idza marru bil lagwi, kalau dia melewati ada hal-hal seperti itu, ada hal yang tidak bermanfaat. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dia lewat saja untuk menjaga kehormatannya. Marru kirama. Contoh sekali hati ini kan itu. Kalau ada sesuatu kedustaan, kejelekan kan itu orang beriman dilewati kan itu. Dan surat Al-Furqan ayat 72 kan itu. Kemudian dalil yang keempat kan itu. Dalil yang keempat, karena ada fatwa sahabat Umar bin Khattab kan itu. Karena ada fatwa sahabat Umar bin Khattab kan itu radhiyallahu an. Karena ada fatwa Umar bin Khattab radhiyallahu an melarang mengikuti perayaan kan itu orang musyrik dan datang ke gereja, enggak boleh. Jadi ada fatwa sahabat Umar bin Khattab melarang mengikuti perayaan orang musyrik dan melarang mendatangi gereja ketika hari Natal kan itu, ketika mereka sedang merayakan harinya. Beliau berkata kan itu, hadis riwayat Al-Baihaqi nomor 19.333. Hadis riwayat Al-Baihaqi nomor 19.333. Intinya itu, kenapa nggak boleh mengucapkan selamat Natal dan nggak boleh mengikuti atau masuk ke gereja mengikuti acara-acara mereka, karena diantaranya ada fatwa dari sahabat kan itu. Dan fatwa sahabat itu harus diikuti kan itu. Kalau benar kan itu sesuai Al-Quran dan gak bertentangan kan itu. Apalagi khulafaur rasyidin, hadisnya kan itu alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku kan itu, Nabi kan itu. Wa sunnah khulafa ar-rasyidin, dan ikutilah sunnahnya khulafa ar-rasyidin kan itu. Al-mahdiyin kan itu. Addu alaiha bin nawajid, peganglah dengan sekuat kan itu. Apa gigitlah dengan sekuat tenaga kan itu. Wa iyyakum muhdatsatul wa iyyakum al-muhdatsat kan itu. Jauhilah hal-hal yang baru kan itu. Kan itu. Karena apa? Fainal muhdatsati bid'ah kan itu. Setiap muhdatsat itu bid'ah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah kan itu. Wa kullu bid'atin dolalah kan itu. Jadi Umar bin Khattab berkata, la tadkhulu alal musyrikin fi kana isihim. Janganlah kamu masuk mengikuti orang-orang musyrik ke gereja-gereja mereka pada hari raya mereka, yauma idihim, fa inna suhtah tanzilu alaihim, karena pada waktu itu kemurkaan turun kepada mereka kan itu. Contoh banget itu kalamnya apa namanya sahabat kan itu. Sahabat berfatwa, kalau sahabat berfatwa hukumnya itu termasuk kuat kan itu, karena berdasarkan hadis tadi alaikum bisunnati wa sunnah khulafa ar-rasyidin kan itu. Dan ini Umar bin Khattab itu khulafa ar-rasyidin. La tadkhulu kan itu, la tadkhulu alal musyrikin fi kana isim. Janganlah kalian ngikut orang musyrik masuk ke gereja-gereja mereka kan itu pada hari yauma idihim, pada hari raya mereka kan itu. Fa inna suhtata tanzilu alaihim, karena pada waktu hari itu kemurkaan turun kepada mereka kan itu. Itu sampai situ insyaallah paham ya ada ya. Kemudian tambahan dalil lagi ya, 5, 6, ini ada dalil lagi. Yang kelima, karena ada larangan meniru orang kafir, itu enggak boleh. Larangan menyerupai orang kafir, ikut-ikut orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk golongan tersebut. Jadi larangan tasyabuh. Jadi dalil yang berikutnya kelima ini ada larangan tasyabuh kan itu. Tidak boleh meniru orang kafir kan itu. Yang ke-6 kan itu dalilnya kan itu. Jadi saya ringkas saja kan itu. Hadisnya sebutkan ya. Yang ke-6 kan itu
perayaan itu termasuk bagian akidah kan itu. Karena perayaan itu bagian akidah. Jadi kalau ikut merayakan kan itu berkaitan dengan akidah gitu maksudnya. Ditulis ya udah ya. Perayaan itu termasuk akidah kan itu. Akhirnya apa? Maka tidak boleh ikut perayaan Natal kan nggak boleh karena berkaitan dengan akidah kan itu. Yang boleh kita perayaan itu apa? Kita yang ditetapkan diberi oleh Allah perayaan itu apa? Orang Islam. Hari Id sama hari Idul Fitri dan Idul Adha kan itu. Jadi hari raya itu berkaitan dengan akidah kan itu. Dan Allah sudah menetapkan memberi kita hari raya, hari Idul Fitri dan Idul Adha kan itu yang disyariatkan itu. Selain itu perayaan selain itu semuanya kalau nggak syirik bid'ah kan itu. Kalau nggak syirik bid'ah ya maksiat kan itu. Selain itu semua kalau nggak syirik bid'ah ya maksiat kan itu. Kayak tahun baru apa ya? Kayak apa namanya? 17-an Agustus itu kan perayaan kan itu. Itu enggak disyariatkan kan itu. Ulang tahun gimana kok? Ya enggak disyariatkan kan itu. Tapi kok banyak ya? Yo, jangan tanya tapi. Ya emang maksiat itu memang yang paling banyak yang maksiat kan itu. Yang ketujuh ada larangan kan itu. Ada larangan berwala dengan orang kafir, enggak boleh kan itu. Ada larangan berwala kan itu. Larangan berwala kepada orang kafir, loyalitas kan itu. Berwala itu ya tadi mendatangi acaranya orang kafir itu berwala, nggak boleh kita. Larangan berwala kepada orang kafir. Jadi kita nggak boleh mendatangi acaranya orang kafir kan itu. Karena mendatangi acara orang kafir itu termasuk bentuk wala kan itu, loyalitas. Wala itu apa coba? Wala itu bersahabat. Wala itu bersahabat kan itu. Jadi kita itu dilarang dalam Al-Quran ada kita itu nggak boleh bersahabat terlalu dekat sama orang kafir. Dan termasuk bentuk kedekatan dengan orang kafir itu kita diundang ke acara mereka, kita datang kan itu. Atau nggak diundang, kita taktif. Oh takziah boleh kan itu. Takziah itu bukan termasuk wala kan itu. Takziah bukan termasuk wala. Takziah itu umum masih takziah. Tapi kalau datang ke acara-acara seperti keagamaan seperti itu, nah itu wes ada wala kan itu. Loh nek ngasih makanan itu umum. Kita ngasih makanan nggak ada batasan. Mau ngasih orang kafir, mau ngasih orang mau Orang kafir ngasih. Loh nek kalau nggak makanan itu kalau nggak berkaitan dengan perayaan nggak apa-apa. Tapi kalau berkaitan dengan perayaan ya nggak boleh kan itu. Nggak boleh. Jangan diterima kan itu. Ya, kayak ulang tahun, kayak Natalan. Tapi ulang tahun sama Natal itu lebih parah yang Natal kan itu. Gitu intinya. Kalau ulang tahun kan itu, ulang tahun istilahnya masih nggak begitu keras gitu istilahnya. Tapi ya kalau bisa ditolak juga kan itu. Anak-anak tuh biasanya Ya sebagai pelajaran kan itu. Tapi intinya tadi Mbak, jangan terlalu keras kan itu. Intinya bil hikmah kan itu. Kalau nolak itu pokoknya disiasati bil hikmah. Jangan sampai jenengan nolak, orang itu terus mencela, wow ngajine nek kono makane. Ya saya tutup dulu, aku lu kali hada, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.